Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Sapudin, NPM 1840 1010 28. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi parasit Pleihalimites. Parasit Pleihalimites merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan. Yang pertama, Monogenea, Digenea, Thermopoda, dan Costoda. Parasit dari Pleihalimites yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas Monogenea, contohnya Crotalus dan Teclochirus. Eksporosit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari insang atau host yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit insang dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit Pleihalimites yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Crotdeliasis, Diplogriasis, Diplozonosis, Diplotomatosis, dan Diploteomiasis. Crotdeliasis, penyakit ini banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti oval. Siklus hidupnya tidak memiliki insang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antara individu ikan. Diplogriasis. Parasit ini memiliki ciri khas, yaitu bentuk tubuh pipi dan simetris, bilateral, warna transparan, mempunyai pitih mata 2 pasang, panjang tubuh 1 atau 2 mm pada bagian anterior, memiliki 4 lekukan. Biasanya parasit ini menyerang benih ikan mas, terutama yang berukuran 3 hingga 10 cm, dan infeksinya tidak fatal kecuali intensitas penyerangan tinggi. Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing Monogenea dan sangat dikenal dengan diplozoom paradoxum dengan ukuran 4 hingga 5 mm, namun ada juga sampai 11 mm. Bentuk tubuh seperti X. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Diplotomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing Theropoda. Digenea. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Diploglriasis. Gejala dari Diplotomatosis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata insang dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit Diplomatosis melalui insang perantara, yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput air, kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil, maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahannya dapat dilakukan dengan pembersihan wadah pemeliharaan. Endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari
insang atau hospos yang terinfeksi biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit Pleuhelminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sogonisus dan Grotellus. Sanguinolisis penyebabnya adanya parasit Trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Siput merupakan insang perantara di dalam tubuh siput. Larva berkembang menjadi sporsik dan caria. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit, namun jika banyak maka menyebabkan kematian. Pencegahan dapat dilakukan dengan membersihkan siput dari perairan. Gejala klinis dengan terlihatnya bintik putih pada perut ikan lele Dumbo. Cacing ini rentan dengan kekeringan. Telur akan mati karena tidak terjadi embryonesis, kekurangan oksigen dan suhu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi parasit jamur. Di sini parasit jamur ada bermanfaat dan merugikan juga. Yang pertama, bermanfaat. Di sini fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, dan sebagai pengendali penyakit secara hayati. Di sini yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Di sini parasit jamur pada ikan ada beberapa. Yang pertama, Sclerotinia, penyakit Peter, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka, telur ikan, menyerang ikan air tawar maupun ikan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Di sini gejalanya tuh kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Di sini branchiosis, penyakit busuk insang, menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan, pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi. Menginfeksi insang ikan. Di situ gejalanya ikan malas bergerak, kesulitan bernapas, insang berwarna pucat dan mengeras. Lanjut, di sini Trachodia, menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dan tidak di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Di sini gejalanya tuh iritasi kulit, produksi lendir berlebih, insang pucat, mengap-ngap sehingga ikan sering mengantung di permukaan air. Lanjut, di sini Chilodenella, gerakan lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh antara epidermis dan dermis serta insang. Yang terakhir di sini Ichthyopanus, jamur sistematik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejalanya di sini
pada serangan ringan sampai sedang, tidak memperlihatkan gejala pada serangan berat. Permukaan kulit akan terlihat keras seperti permukaan amplas. Bentuk dapat menyebab bengkok dengan luka berwarna putih keabu-abuan. Terdapat benjolan nodul pada organ yang diserang. Di sini belum ada obat yang dijual secara komersial, namun peredaran dengan Lakil Grand diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.